Satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm. Jumpa lagi dengan saya Yuda Hernugroho, masih di YouTube channel Putra Serayu Breeding Farm. Channel yang akan selalu konsisten membahas seputar ayam aduan. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan mengulas suatu opini atau statement yang bermunculan di lingkungan para penghobi ayam aduan. Ya, jadi gini teman-teman, sering sekali kita menjumpai salah satu teman sehobi kita itu ngomong seperti ini. Memilih pacek yang bagus itu adalah ayam yang wajib sudah menangan, ya, atau wajib menggunakan pacek ayam juara, atau wajib menggunakan pacek ayam yang sudah berprestasi. Ya, teman-teman pasti sering sekali mendengar kata-kata seperti itu, ya. Apakah ayam yang sudah berprestasi, ayam yang sudah menangan, ayam yang sudah juara itu pasti bagus untuk dijadikan pejantan? Simak penjelasan dari PSBF sampai habis, jangan di skip-skip. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe agar tidak ketinggalan info terbaru dari Putra Serayu Breeding Farm. Nah teman-teman, apakah ayam yang menangan, semua ayam juara, semua ayam yang berprestasi itu cocok untuk dijadikan pacek? Apakah semua ayam menangan, semua ayam juara, semua ayam berprestasi bagus untuk dijadikan pejantan atau pacek? Jawabannya tidak benar, ya, tidak benar. Karena apa? Karena dalam kita beternak, ya, dalam kita memilih pacek yang bagus untuk diternakan, pejantan yang bagus untuk diternakan, itu harus memenuhi beberapa kriteria-kriteria tertentu yang sudah saya buatkan di konten sebelumnya, ya. Buat teman-teman nanti yang belum nonton, silahkan cek di deskripsi, nanti akan saya sertakan linknya. Cara memilih pacek atau pejantan yang bagus untuk dijadikan materi breeding, ya. Nah, di konten tersebut sudah saya jelaskan ada beberapa aspek yang harus terpenuhi dalam kita memilih pacek atau pejantan yang bagus untuk diternakan. Yang paling utama yaitu trah, ya. Yang kedua ciri fisik, ya. Yang ketiga pola main, yang keempat performa ayamnya, baru yang kelima itu track record atau kemenangan atau prestasi ayamnya. Jadi menurut saya pribadi, ya, ayam yang menangan, ayam yang berprestasi, ayam yang juara itu ada di urutan kelima, ya. Jadi bukan aspek utama yang dibutuhkan untuk dalam kita memilih ayam jantan untuk dijadikan pacek atau pejantan dalam kita beternak, ya. Karena apa? Karena ayam menangan itu belum tentu berkualitas, ya. Ayam juara belum tentu berkualitas, belum tentu. Loh, Mas Yuda, namanya ayam menang, ayam juara ya pasti berkualitas. Belum tentu, bro. Belum tentu. Banyak sekali aspek-aspek atau faktor-faktor penunjang untuk menjadikan seekor ayam itu menjadi ayam juara, menjadi ayam menangan. Saya sebutkan contoh, ya, dari kualitas ayamnya atau materi ayamnya. Yang kedua dari perawatan ayamnya. Yang ketiga dari cara ngegandengin ayamnya. Yang keempat dari cara ngebotohin ayamnya. Yang kelima ada hoki juga yang bermain, ya. Jadi ayam menangan itu ditunjang dari beberapa faktor, bro. Bukan hanya dari kualitas ayamnya. Ayam yang bagus, ayam yang berkualitas
belum tentu akan menjadi ayam juara, belum tentu akan menjadi ayam menangan kalau cara ngerawatnya tidak benar, cara ngegandenginnya asal-asalan, cara ngebotohinnya nggak benar, ya. Atau kalau lagi soek, ya, kalau lagi nggak hoki, ayam bagus pun kalau lagi nggak hoki ya bisa jadi kalah toh, ya. Begitupun sebaliknya, bro, ya. Jadi ada ayam yang tidak berkualitas, ya, ayam jelek, tapi hokinya itu bagus, ya. Beberapa kali pertarungan dia selalu hoki, ada, ya, banyak sekali terjadi, banyak sekali contohnya. Contoh, ya, saya ambilkan contoh. Ada ayam yang pola mainnya tidak bagus, ya, pola mainnya tidak bagus. Lalu akurasi pukulnya tidak terlalu bagus, hanya dia memiliki ketahanan yang bagus dan pukulan yang keras. Hanya itu. Ya, nilai plus dari seekor ayamnya itu hanya ayamnya itu tahan pukul dan pukulannya itu keras. Begitu ayam itu ketemu botoh yang bagus, ya, pinter ngerawat, pinter ngegandengin, pinter ngebotohin, ngairin, ya, dan juga pas kebetulan botoh tersebut dan ayam tersebut lagi hoki, yo, bisa aja menjadi ayam menangan. Banyak sekali ayam yang mainnya jelek, ya, di arena, mainnya selalu kasoran atau dipukulin oleh lawannya, tapi karena dia memiliki ketahanan yang bagus, akhirnya lawan yang mukuli itu lari sendiri. Banyak sekali kejadian yang seperti itu, bro. Ya, apakah menurut kalian ayam yang pada saat main itu dipukuli terus hanya karena ketahanan dia bisa menang, apakah itu cocok untuk dijadikan pajak? Ya, tentu tidak, bro. Ya, tentu tidak. Jadi pada intinya tidak semua ayam yang menangan itu cocok untuk dijadikan pejantan atau pajak, ya. Nah, tidak semua. Lalu ayam yang menang yang seperti apa yang cocok untuk dijadikan pajak atau pejantan, ya. Jadi kalau kita mau ngambil dari tolak ukur ayamnya itu harus menang, harus berprestasi, ya, harus juara, ya, seminimal mungkin kita ambil ayam yang menangan itu karena memang menangnya kualitas. Jadi ayam tersebut pada saat bertarung itu selalu unggul, ya, selalu unggul, nggak pernah kasoran, pola mainnya bagus, akurasi pukulnya bagus, bobot pukulnya bagus, menangnya juga dengan lawan-lawan yang sepadan, bukan karena menang gandeng atau karena pinter botohnya ngegandengin, ya. Terus ditunjang lagi dari trah yang jelas, trah yang bagus, ciri visi ayamnya bagus, ya, pola main ayamnya, performa ayamnya bagus. Nah, kalau ayam menangan yang seperti itu baru cocok untuk dijadikan pajak atau pejantan, ya, untuk diternak. Apalagi kalau ayam tersebut memiliki genotip yang dominan, ya. Kalau ayam tersebut memiliki genotip dominan, kemungkinan besar nanti keturunan-keturunannya akan hampir mirip dengan pajak yang kita gunakan, ya, dari sifat-sifatnya. Kalau kita pakai pajak yang pola mainnya bagus, akurasi pukulnya bagus, lalu pukulannya bagus, lalu visinya bagus, kemungkinan anak-anaknya ya nanti akan tidak jauh dari pajak yang kita gunakan, ya. Jadi seperti itu. Bukan asal ayam menangan, ya. Yang harus diingat, bukan asal ayam menangan, ya. Kalau kita milih pajak dengan kriteria-kriteria yang saya sebutkan tadi, ya, terahnya bagus, ciri fisiknya bagus, pola mainnya bagus, track record performanya bagus, dan apalagi ayamnya itu track recordnya bagus, ayamnya menangan, ayamnya juara, ayamnya berprestasi, yo, itu akan lebih memberi nilai plus lagi,
ya. Tapi urutannya harus jelas ya, dari urutan yang saya sebutkan tadi ya. Saya ingatkan buat teman-teman untuk cek deskripsi, lihat konten sebelumnya, cara memilih ayam yang bagus untuk dijadikan pejantan atau pacek agar supaya bisa menghasilkan anakan yang bagus ya. Yang pertama faktornya adalah terah, yang kedua ciri fisik ayamnya, yang ketiga pola main ayamnya, yang keempat performa ayamnya, yang kelima itu baru track record atau prestasi ayamnya ya, atau kemenangan ayamnya. Kemenangan ayam, prestasi, track record itu di urutan kelima buat PSBF ya. Nah, kenapa terah menjadi faktor utama? Bro, ayam dengan terah yang bagus, keturunan ayam menangan, keturunan ayam mentalnya bagus, keturunan ayam tekniknya bagus, keturunan ayam pukulnya bagus, keturunan ayam akurasinya bagus ya. Apalagi ayam tersebut memiliki genotip dominan ya. Genotip itu sifat-sifat atau karakter yang menurun dari keturunan sebelumnya ya. Ketika ayam tersebut terahnya jelas, udah bagus ya, dan memiliki genotip dominan, walaupun ayam tersebut mungkin belum pernah menang ya, belum pernah menang, atau mungkin fisiknya jelek. Fisiknya jelek itu karena kesalahan pembesaran, bukan karena genetik ya. Karena kesalahan pembesaran, mungkin ayamnya itu dadanya bengkok, atau bulunya mungkin pada patah ya, atau kakinya mungkin X karena pembesarannya sering sakit-sakitan ya. Ayam tersebut pola mainnya jelek ya, otomatis karena fisiknya aja cacat, otomatis pola mainnya jelek, otomatis performanya jelek, otomatis nggak pernah menang. Tapi kalau terahnya itu jelas, terahnya itu bagus ya, itu bisa menghasilkan anakan yang berkualitas ya. Berbeda dengan tadi yang saya contohkan, ayam menangan tapi pola mainnya jelek ya, pola mainnya jelek, terus terahnya tidak jelas, ciri fisiknya jelek, pola mainnya jelek, performa ayamnya jelek, tapi ayam itu menangan. Ketika dijadikan pejantan ya, keturunannya belum tentu akan menjadi ayam menangan pula ya, berbeda ya. Jadi saya ingatkan lagi buat teman-teman semua ya, tidak semua ayam menangan itu bagus untuk diternak, tidak semua ayam yang berprestasi itu cocok untuk dijadikan pacek atau pejantan ya. Mudah-mudahan konten ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua. Salam satu hobi, satu Nusantara, Putra Serayu Breeding Farm.